بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para santri baik MA maupun MTS Al-Quran Al-Amanah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas senantiasa bersyukur atas ilmu. Nah, sebetulnya ini masih pada fasal ya, bidayatul ilmi atau bidayatus sabqi ya, wa qadarihi wa tartibihi. Nah, qila Imam Abu Hanifah ya, ditanya atau dikatakan ya tentang Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, qala Abu Hanifah rahimahullah. Jadi ada yang mengatakan, ada yang mengisahkan tentang Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Nah, kata beliau, innama adraktul ilma bilhamdi wa syukri fa kullama fahimtu wa ufiqtu ala fiqhin wa hikmatin qultu alhamdulillahi fazdada ilmi. Jadi kata Imam Abu Hanifah, sesungguhnya tidaklah aku mendapatkan ilmu kecuali dengan banyak memuji Allah dan bersyukur ya. Maka setiap aku faham dan diberi taufik oleh Allah atas suatu fikih dan hikmah, aku berkata alhamdulillah fazdada ilmi, sehingga ilmuku bertambah ya. Nah, kemudian wa hakadha yanbaghi li talibil ilmi an yashtaghila bi syukri bil lisan wal jinan wal arkan wal hal wa yara al fahma wal ilma wat taufiq min Allah taala wa yatlub al hidayah min Allah taala bid du'a lahu wa tadarru ilaih fa inna Allah taala hadin man istahdahu. Nah, kata Az-Zarnuji rahimahullahu taala, demikianlah selayaknya seorang penuntut ilmu, yaitu apa? Dia menyibukkan diri dengan bersyukur ya, menyibukkan dirinya dengan banyak bersyukur, baik bersyukur dengan lisannya, dengan qalbunya, hatinya, dan dengan anggota tubuhnya, dan dengan kondisinya. Nah, dan dia harus memiliki pandangan ya, wa yara al-faham, harus memiliki pandangan bahwasanya pemahaman, ilmu, taufik semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan meminta hidayah ya, dari Allah dengan cara berdoa kepadanya, bertadarru kepadanya ya, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah taala hadin man istahdahu, karena apa? Allah akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang meminta petunjuk kepadanya. Nah, fa ahlul haq, maka ahlul haq, orang yang berpegang kepada kebenaran, yang dimaksud adalah ahlus sunnah wal jamaah ya, wahum ahlus sunnah wal jamaah talabul haqqa minallahi ta'ala. Jadi mereka mencari kebenaran dari Allah ta'ala ya. Jadi talabul haqq minallahi ta'ala, al-haqqal mubin al-hadi al-asim ya, di mana Allah Subhanahu wa taala yang maha hak, yang maha menjelaskan, yang maha memberi hidayah, yang maha menjaga. Fahadahumullahu wa asamahum anid dhalalah, sehingga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan menjaga mereka dari kesesatan ya, karena apa? Ahlus sunnah meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan wa ahlud dhalalah, adapun orang-orang yang sesat ya, ahlud dhalalah, ujibu bi ra'yihim, mereka bangga dengan pendapatnya, wa aqlihim, bangga dengan kecerdasannya, dengan akalnya, wa talabul haq minal makhluk ya, mencari kebenaran dari makhluk al-ajiz ya, jadi mencari kebenaran dari makhluk yang lemah. Yang dimaksud makhluk yang lemah adalah
wa huwal aql. Jadi orang yang sesat dia membanggakan akalnya sehingga mencari kebenaran hanya sekedar dengan bermodalkan akalnya saja. Ya. Dan akal ini lemah. Kenapa? Li'annal aqla la yudriku jami'al asya kal basar. Karena apa? Akal ini tidak bisa mencapai segala sesuatu seperti mata. Mata kita tidak bisa melihat segala sesuatu. Ya, sebagaimana mata kita terbatas, demikian juga akal kita terbatas. Kenapa? Fa innahu la yubsir jami'al asya. Karena tadi mata ini tidak bisa melihat seluruh perkara atau segala perkara. Nah, fahujibu wa ajazu an ma'rifatihi. Ya, sehingga apa, ahlul dhalalah ini hujibu, terhijab, terhalang dan tidak bisa untuk mengenalnya, untuk mengetahuinya. Ya, wadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Ya. Qala Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW bersabda, al-ghafil man amila bi ghaflatihi wal aqil man amila bi aqlihi. Orang yang lalai adalah orang yang beramal dengan kelalaiannya, dan orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang beramal dengan kecerdasannya, dengan akalnya. Nah, fal amal bil aqli awalan, maka ya, pertama kali kita cara beramal dengan akal adalah, ya, cara kita mengamal atau beramal dengan akal adalah, pertama adalah an ya'rifa ajza nafsihi. Kita harus mengetahui, mengenal bahwasanya kita ini lemah, ya, bahwasanya kita inilah lemah. Itu cara menggunakan akal. Pertama kali kita mengakui bahwasanya diri kita inilah lemah. Nah, di sini dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan kenal Tuhannya. Akan tetapi di sini dikatakan di footnote, ya, haditsun la aslalahu. Nah, hadis ini tidak ada dasarnya, ya, ini tidak ada hadisnya. Artinya apa? Tidak ada sumbernya. Qala anhu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maudhu, hadis ini hadis palsu. Nah, bisa dilihat silsilah al-hadis ad-dha'ifah al-mawdu'ah, ya, yang ditulis Syekh al-Muhaddits al-Albani rahimahullah taala. Nah, kemudian kita lanjutkan. Fa idza arafa ajza nafsihi arafa qudrat Allah azza wajal. Kenapa? Seseorang apabila mengenal kadar kelemahan dirinya, maka dia akan mengetahui kemahakuasaan Allah azza wajal, akan maha mengetahui kudrah, akan mengetahui kudrah Allah azza wajal ketika dia tahu dirinya lemah. Wala ya'tamid ala nafsihi, sehingga dia tidak bersandar kepada dirinya, wa aqlihi, dan akalnya, bal yatawakkal ala Allah, maka hendaknya dia bertawakal kepada Allah. Ya, ketika kita menuntut ilmu hendaknya kita bertawakal kepada Allah. Ya, kita hanya berusaha untuk belajar, yang memberikan pemahaman, kecerdasan, kepintaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa yatlubul haq minhu, dan meminta kebenaran darinya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa yahdihi ila siratal mustaqim. Nah, maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, Allah akan memberikannya kecukupan. Wa yahdihi ila siratal mustaqim, dan akan memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, kemudian selanjutnya, wa man kana lahu malun katsir falayabkhal. Ya. Dan barang siapa yang memiliki harta yang sangat banyak, janganlah dia bakhil. Wa yanbaghi an yata'awwadz billah minal bukhli, dan hendaknya dia berlindung kepada Allah dari kebakhilan. Ya. Qala Nabi alaihi salam, berkata Nabi alaihi salam, ayu dawain adwa minal bukhl. Tidak ada penyakit yang paling berbahaya daripada penyakit bakhil, ya, pelit. Wa kana Abu Syekh al-Imam al-Ajal Syamsul A'immah al-Halwani, ya, rahimahullahu taala, faqiran yabiul halwa. Jadi ada kisah di sini. Abu Syekh al-Imam al-Ajal Syamsul A'immah al-Halwani ini, ya, rahimahullah, dia seorang fakir. Ya, dia seorang yang fakir, dia penjual manisan, ya, yabiul halwa. Akan tetapi walaupun dia fakir, wa kana yu'til fuqaha minal halwa, akan tetapi dia memberikan kepada para ahli fikih dari manisan
tersebut ya. Dengan kefakirannya dia tetap mau berbagi. Ya, dengan kefakirannya tetap dia mau berbagi. Wa yaqul, dan dia berkata ya, ud'u libni, ya, doakanlah untuk anakku ya. Fabi barakati judihi wa i'tiqadihi wa syafaqatihi wa tadru'ihi ila Allah taala nala ibnuhu manala. Ya, maka dengan keberkahan sikap dermawannya, dengan keyakinannya dan dengan kasih sayangnya serta merengek kepada Allah taala, maka anaknya ini mendapati apa yang didapati. Ya. Baik. Kemudian wa yashtari bil mal al kutub, ya, wa yastaktiba fayakuna aunan ala ta'allum wa tafaqquh. Maka dengan hartanya dia membeli kitab-kitab atau mencatat, menyalin ya, sehingga hal tersebut menjadi alat bantu untuk belajar dan bertafakuh ya. Wa qad kana li Muhammad bin Hasan malun katsir hatta kana lahu 300 minal wukala ya. Jadi dahulu Muhammad bin Hasan ini punya harta yang sangat banyak ya, sampai dia memiliki 300 wakil ya, maksudnya tidak 300 yang dititipi hartanya. Nah, Muhammad bin Hasan ini menginfakkan hartanya, anfaqahu kullahu fil ilmi wal fiqh, menginfakkan hartanya seluruhnya untuk supaya mendapatkan ilmu dan fikih. Walam yabqa thawbun nafis, dan tidak tersisa ya baginya, walam yabqa lahu thawbun nafis, tidak tersisa baginya pakaian yang bagus ya. Fara'ahu Abu Yusuf. Nah, maka Muhammad bin Hasan ini dilihat oleh Abu Yusuf fi thawbin khalaq, dengan menggunakan pakaian yang lusuk, yang sudah jelek. Fa arsala ilaihi thiyaban nafisah, kemudian Abu Yusuf mengirimkan kepada Muhammad bin Hasan ini pakaian yang bagus ya, pakaian yang berharga. Falam yaqbalha, akan tetapi dia tidak menerimanya. Faqal, dia mengatakan ujjila lakum, disegerakan untuk kalian, wa ujjila lana, dan diakhirkan untuk kita. Wala'allahu, ya, mungkin saja katanya, inna lam yaqbalhu wa in kana qabul hadiah sunnah lima ra'a fi dzalika madzilatan li nafsihi. Jadi kenapa Muhammad bin Hasan ini tidak menerima hadiah, tidak menerima pemberian pakaian dari Abu Yusuf ya, walaupun sebetulnya menerima hadiah ini sunnah secara asal ya, akan tetapi di sini tidak menerima karena lima ra'a fi dzalika madzilatan li nafsihi, karena dia berpandangan khawatir itu menghinakan dirinya, sehingga dia tidak menerima pemberian tersebut. Nah, cuma di sini dikomentari ya, di dalam footnote, la lahu rafadha dzalika min al-qadi Abi Yusuf lidukhuli fi amil hukam ya, mungkin saja dia menolak pemberian tersebut dari qadi Abu Yusuf disebabkan itu masuk ke dalam pekerjaan hukam ya, pekerjaan hakim ya. Wa dzalika urida lahu biqaulihi ujjila lakum, oleh karena itu ya dikatakan kepadanya ya dengan ucapan ujjila lakum, disegerakan untuk kalian ya, disegerakan untuk kalian. Jadi tatkala ditawari ya, maka Muhammad bin Hasan berkata kepada Abu Yusuf ya, ujjila lakum ya. Wa kana hadha khuluqu akabiril ulama wa dzalika zaman bil ibtiad an tawalli a'mal hukam. Nah, inilah jadi akhlak ulama-ulama besar di waktu tersebut, yaitu mereka menjauhkan diri dari mendapatkan jabatan, terutama di dalam masalah amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kehakiman. Baik. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.